pada hari kiamat yang akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Sekali lagi bilang dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari dia membicarakan masalah sholat, lalu dia bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya jendela yang selamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya jendela dan selamat baginya, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Hibban dan Tabrani di kitab Ibnu Mansur. Faedah: semua orang pasti mengetahui siapakah Firaun dan bagaimana tingkat keturunannya, sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf ialah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada memberinya makanan yang banyak, dan hijrah Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada beliau, aku telah memelihara seekor kuda dan memberinya makan yang banyak, dan dengan menunggang kuda yaitu aku akan membunuhmu ya Muhammad. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika Muhammad lolos dariku hari ini maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup. Ketika ia menemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu hendak membunuhnya dari jauh, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, biarkan dia dekat. Ketika Ubay bin Khalaf sudah mendekat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat, lalu dia melemparkannya ke arah Ubay bin Khalaf dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil jatuh bangun, dia berkata kepada pasukannya, seraya berteriak, demi Tuhan Muhammad telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkan dia dengan berkata, dengan khawatir itu hanya goresan, dia tetap meyakini ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya menggahiku saja, aku pasti akan mati. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang saat itu menjadi panglima perang, mereka mencemooh Ubay dan berkata, cuma goresan kecil saja, mengapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Ubay menyahut, tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa di Mekah. Muhammad telah berkata, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Dan itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad menggahiku saja, pasti aku akan mati saat itu juga. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun tewas dari kitab Hamis. Perhatikanlah, seharusnya kita merasa cemburu dan menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi kita, sekalipun Ubay bin Khalaf seorang kafir tulen, musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat meyakini dan tanpa ragu sedikitpun terhadap ucapan beliau, insyaallah. Ya, darinya, sementara kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, mengaku sangat mencintainya dan membanggakan diri sebagai umatnya. Beberapa banyak sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan. Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Setiap orang muslim seharusnya bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing
sebelum ia memikirkan urusan orang lain. Insya Allah. Kitab Az-Zawajir Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullah alaih menulis kisah Qarun bersama Fir'aun dan lainnya. Dia menulis bahwa orang yang malas melaksanakan sholat dibangkitkan bersama mereka yang kebanyakan orang-orang yang malas melaksanakan sholat. Dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang ada pada Qarun, Fir'aun dan yang lainnya.